Selamat sore. Selamat sore adik-adik. Iya, wah, Tuhan ya Kak Alwin ya. Ya, Kita bisa bareng-bareng berkumpul betul. sore hari ini untuk sama-sama beribadah ya Kak ya. Ya, memuji Tuhan ya. Dan semua sudah semangat. Ya, kami sapa dulu ya adik-adik yang kameranya nyala dan terlihat ya. Siapa aja Kak Alwin yang kameranya nyala Kak Alwin? Itu siapa namanya itu? Siapa Kak namanya? Yusuf. Yusuf. Kemudian ada Clara. Clara, ya betul. Siapa lagi Kak? Ada Josephine. betul, Josephine. Oh iya. Lois Kak itu. Itu Ya. Horas Lois. Ya. Dan teman-teman yang lainnya. Oke Kak ya, kita mau semangat memuji Tuhan ya Kak Alwin Oke, ya. Kak Esi. Ya, kita mau nyanyikan apa Kak Alwin? Kita nyanyi Allah itu baik Kak. Oke, semuanya gerak ya teman-teman, adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke. Tuhan Yesus luar biasa Kak. biasa. Nah, kita bersyukur kita ada saat ini semua berkat anugerah Tuhan ya. Amin. Oke, kita mau lanjutkan pujian kita ya Kak. Iya. Kita masih dalam doa, kita nyanyikan apa ini Kak Alwin? Mari masuk Kak. Oke, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Oke, nah kita akan masuk dalam doa. Nah, kami serahkan ke adik Philips. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami dan teman-teman hendak laksanakan ibadah. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran saat dalam ibadah, dan juga kiranya Tuhan berkati kakak-kakak kami yang sedang mengajar dan juga teman-teman kami yang mengikuti ibadah TFJ Junior pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, Kak Alvin. Iya, Terima Kak. kasih ya doanya untuk adik Adik Philips Philips, ya sore hari ini. Dan gimana Kak Alvin? Tuhan itu selalu menyertai dan selalu melihat kita ya Kak ya. betul, Kak. Makanya kita belajar untuk melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Ya, adik-adik bisa lihat teksnya di layar ya. Kalau barang besar bisa dipin, digedein tampilan kakak. Ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, Tuhan selalu melihat kita semuanya. Betul, Kak. Oke, sekarang kita akan menyaksikan apa Kak Alwi? Oh, Ya. ujian itu ya? Balita sama Baduta, Kak. Baduta. Terbalik ya, Kak ya? Nggak apa-apa, Kak, sama Iya, aja. oke, Kak. Ya, yang sudah mengirimkan Videonya. videonya. Kami Oke. serahkan ke kakak admin. Oh
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wow, pujiannya benar-benar bagus-bagus ya Kak ya. Pintar-pintar semua ya Kak ya. Berani untuk tampil memuji Betul, Tuhan. iya. Oke, Tuhan berkati adik-adik semua. Kelas balita, baduta, semuanya Tuhan berkati. Ya, sekarang kita mau lanjutkan lagi ya Kak pujian kita Iya, ya. betul, Oke. Kak. Kita mau belajar lagu Bersama Tuhan, Bersama aku Tuhan bisa. aku bisa. Mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum. Kita belajar Oke. sama-sama ya. Iya Kak. Ya, bersama Tuhan aku bisa. Musik, silakan. Semuanya boleh yang mau tepuk tangan. Yo. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ke kiri, sa. Aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Semangat semua ya Kak ya. Iya. Mantap. Siap. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ke kiri, sa. Aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa. Aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa.
semangat sekali ya. Iya Kak, saya Adik-adik. lihat semua semangat ya. Iya, sampai ada yang berdiri Kak tadi nyanyinya sampai Iya. berdiri, bangkit Iya, berdiri. betul, Kak, Wah, iya. keren-keren. Hebat ya, keren. Ya. Nah, ini kan minggu ke berapa? Ketiga, Ketiga. Kak. Iya, Berarti waktunya kelas apa Kak yang kasih Kelas kesaksian sedang, gitu ya? Kak. Kelas sedang. Iya, betul. Kita kasih kesempatan ya Kak ya. Ya, untuk kelas sedang ya. Silakan yang kelas sedang. Brilian. Apa itu Kak? Oh, Brilian. Oh, Adit Yatma Brilian. Silakan. Mari puji Allah di tempat kudusnya dan nyanyi sorak haleluya. Masuklah ke dalam bait dan rumahnya, sembah dan syukur padanya. Bawalah persembahan padanya, disertai hati riang gembira. Bawalah hatimu kepadanya, terima anugerah dan damainya. Boleh berikan aplaus buat Iya, teman kita ya. Brian ya Kak ya. Iya, Bagus, terus Ra. dipakai Tuhan Iya. untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, siapa lagi? Satu lagi ya Kak ya. Iya, satu lagi siapa? Silakan teman-teman, adik-adik silakan yang kelas sedang. Krista dan Christian, Kak. Oke, Krista dan Christian. Pakai akunnya Papa ya itu ya. Oke, silakan. Bapakku baik, engkau baik, setia padi, engkau baik, terima kasih Bapakku. Wes, kompak ya adik Iya, kakak. adik-kakak, betul. Kompak, nah itu bagus ya, adik kakak kompak sama keluarga kompak. Nah sekarang kita mau ajak teman-teman untuk apa? Game ya Kak ya. Game. Kayaknya nggak mau ya, nggak mau game ini, teman-teman ini mau nggak ya ada game teman-teman? Oh mau Kak, semangat mau Oh, gitu Kak. mau. Iya. Ya, oke kakak admin. Nanti kakak admin akan menampilkan video ya kak ya. Iya. Dan adik-adik kakak minta untuk menebak itu gambar apa ya kak ya. Betul Kak. Nah, itu Kira-kira berupa- itu Kak, coba apa kira-kira dilihat apa dikasih dulu gambarannya apa ya? Kak, ya? Gambarannya. Nanti akan ada gambar yang membuat tubuh kita semakin sehat, semakin Oh. kuat untuk memuliakan Tuhan dan beraktivitas. Oke Kak. Sudah siap? Yang siap boleh berikan jempolnya. Konsentrasi ya. Nanti yang bisa langsung open mic jawab gitu ya. Oke, silakan kakak admin. Gambar apa ini? Selanjutnya, siap-siap. Oke, bisa. Banana. Siap, lanjut. Lanjut. Stop dulu Kak, stop dulu Kak admin. Anggur.
Mau lagi nggak tebak-tebakannya? Kita tebak lagi ya. Konsentrasi. Silakan Kak Admin dilanjut. Great. Oke, ya, siap. Buah apakah ini? Apakah ngerti? Oke, tepuk tangan kita ada semuanya. Luar biasa, cukup. Terima kasih. Wow, hebat ya Kak ya. Iya. Bisa menebak bentuk dari Buah buah-buahan. tadi ya, Kak ya. Lagi, Oke. Kak. Lagi. Ya, minggu depan ya nanti ada games yang lain lagi ya. Untuk adik-adik lebih konsentrasi lagi. Nah, oke, sudah siap semuanya. Kita mau mendengarkan Firman Tuhan, firman Kak. Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Dengan sikat berdoa ya, Kak ya. Sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan, ya, dan silakan kakak yang melayani. Tutup mata semua ya, kita mau berdoa untuk kita dengar firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini. Tuhan sudah kumpulkan kami semua untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan,
Berkati Kak Nini yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi Kak Nini, pakai Kak Nini untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kak Nini. Amin. Terima kasih Kak Yayu untuk doanya. Tuhan berkati. Shalom adik-adik semua. Shalom. Oke adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan. Tapi sebelum masuk firman Tuhan, Kakak Nini mau tanya firman Tuhannya minggu lalu apa? Paulus. Tentang Paulus. Paulus kenapa adik-adik? Mau dibunuh. Mau dibunuh, kemudian ditolong oleh Tuhan. oleh seorang anak Kecil. Nah, jadi Rasul Paulus ditolong oleh anak kecil itu keponakannya sendiri adik-adik, ya. Keponakannya Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus dia selamat dari siapa adik-adik? Orang-orang Yahudi dan ahli-ahli agama semua yang ingin membunuh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, ini kelanjutan dari kisah Rasul Paulus, ya. Jadi sepanjang bulan ini adik-adik mendengarkan dan firman Tuhannya tentang pelayanan Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus ini diberkati Tuhan, ya, diurapi Tuhan adik-adik, dipakai Tuhan untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan hampir ke seluruh dunia. Bahkan kalau adik-adik saat ini kan adik-adik di Indonesia ya, di wilayah Asia Tenggara, ya, itu menerima pekabaran Injil, ya, itu karena pelayanan dari Paulus, ya. Ya, kita akan baca ya adik-adik di dalam, coba Alkitabnya dibuka, Kisah Para Rasul 24, Kisah Rasul 24, ayat 1, kemudian ayat 5. Kisah Rasul 24 ayat 1 dan 5. Kakak minta tolong Ricci ayat yang pertama. Kemudian Josephine ayat yang kelima ya Josephine. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Baik, sekarang ayat yang kelima. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antar semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari orang Nasrani
Nasrani. Ya, baik. Terima kasih Ricci dan Josephine. Ya. Jadi kisahnya kan kemarin Rasul Paulus ditangkap ya, bukan ditangkap, sebenarnya diselamatkan oleh pasukan. Berapa pasukan adik-adik? 200 pasukan bawa senjata, 200 pasukan yang membawa lembing ya adik-adik ya. Jadi Rasul Paulus ini dibawa oleh pasukan-pasukan itu diselamatkan dari apa? Dari aniaya ya, dari apa namanya? Percobaan pembunuhan ya, mau dibunuh ya, istilahnya mau dilempari batu, pokoknya benar-benar Rasul Paulus ini begitu dibenci oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli agama ya. Makanya pasukan-pasukan itu dia apa adik-adik menyelamatkan karena permintaan dari siapa? Keponakannya Rasul Paulus kemarin, adik-adik yang minggu kemarin yang adik-adik dengar itu. Kemudian dibawalah Rasul Paulus ke Kaisarea ya. Perjalanannya kurang lebih ya sekitar 1 jam lebih ya. Naik apa adik-adik? Zaman dulu nggak ada ya naik pesawat gitu ya, apalagi pesan Gojek ya. Nggak ada ya adik-adik ya. Kuda. Hah? Nggak ada Gojek, nggak ada apa namanya Gokar, tuh nggak ada Kuda. adik-adik. Nah, Naik kuda. jadi naiknya naik kuda. Jadi Rasul Paulus dikawal oleh pasukan yang begitu banyak. Ya, itulah perlindungan Tuhan adik-adik. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini dilindungi oleh Tuhan supaya tidak terbunuh. Karena Tuhan punya rencana atas kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Nah, tapi adik-adik ya, imam besar, ahli-ahli agama, orang-orang Yahudi yang dia udah benci nih sama Rasul Paulus, apa adik-adik? Mereka mendatangi Rasul Paulus di Kaisarea ya. Mereka nggak putus asa ya. Mereka mendatangi gubernur saat itu ya, wali negeri ya, istilahnya wali negeri itu seorang gubernur kalau sekarang ya. Jadi saat itu yang menjadi wali negeri, gubernurnya itu di Kaisarea itu adalah Felix ya. Imam besar Ananias dan pasukannya dan kawan-kawan yang berniat jahat ya adik-adik ya, kepengen melanjutkan apa tuduhannya, kepengen melampiaskan kebenciannya supaya Rasul Paulus ini dibunuh, pokoknya ya nggak terima kalau Rasul Paulus hanya di penjara. Nah, tapi beda loh ya, imam besar Ananias ini beda sama yang Ananias yang berdoa buat Rasul Paulus waktu pertama kali Rasul Paulus bertobat itu kan, bukan, beda ya adik-adik ya. Jadi imam besar ini dia yang mewakili untuk ketemu sama Kak. siapa? Sama dan pengacaranya bertemu sama siapa? Gubernurnya adik-adik tadi. Ayo diperhatikan ayat yang pertama. Siapa gubernurnya? Gubernur Kaisarea? Felix. Nah, apa yang diucapkan adik-adik? Diperhatikan ayat yang kelima. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, siapa orang ini nih? Rasul Paulus adalah penyakit sampar. Jadi Rasul Paulus itu dianggap sebuah penyakit yang menular. Artinya orang yang selalu bikin keributan. Ini orang ini berbahaya, ya. Makanya ini harus dilenyapkan. Jadi ngomongnya ke gubernur seperti itu, ya adik-adik ya. Pokoknya para orang-orang yang dendam sama Rasul Paulus ini, benci sama Rasul Paulus, dia merencanakan kejahatan, ya mau membunuh. Nah, mereka tidak puas hanya di penjara dan bikin fitnah, ya kata-kata yang tidak baik, ya. Orang ini adalah penyakit sampar yang menimbulkan kekacauan. Sekarang kami mau tanya, apakah Rasul Paulus dia bikin kacau adik-adik? Enggak. Apa yang dilakukan Rasul Paulus adik-adik? Memberitakan Injil.
Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Sebenarnya apa sih adik-adik yang membuat orang-orang Yahudi ini begitu benci banget nih sama Rasul Paulus? Padahal Rasul Paulus nggak ada salah loh. Apa? Apa adik-adik? Siapa yang bisa jawab? Karena dia memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Padahal ahli-ahli agama orang Yahudi ini tidak percaya Yesus. Jadi Rasul Paulus ini dia memberitakan pribadi yang namanya Yesus. Maka itu waktu Imam Besar Ananias datang kepada Felix gubernur itu, dia lapor, dia memfitnah. Nah, kemudian Felix mempersilahkan Rasul Paulus untuk mengadakan pembelaan. Ya adik-adik ya. Coba dibaca Kisah Rasul 24 tetap ayat 22. Kakak minta tolong Evo ya, Evo ayat 22 dan 27. Itu kakak minta tolong Hideaki. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menganggukkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Oke, 27, Hideaki. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ya. Nah, adik-adik, pada waktu Rasul Paulus diperhadapkan di sidang pengadilan itu, ya jadi Rasul Paulus itu membela. Gimana caranya membela? Aku ini nggak bikin huru-hara, jadi dia bersaksi. Nah, ini judulnya adik-adik, Paulus ini bersaksi di hadapan para gubernur dan para raja. Ya, gubernur dan raja, para penguasa. Itu memang dikehendakin Tuhan adik-adik. Supaya apa? Supaya firman Tuhan terberitakan. Apa pembelaan Rasul Paulus? Yaitu perjalanannya, pertobatannya pada saat dia dipanggil oleh Tuhan. Dia buta ya 3 hari, kemudian dia dicelikkan matanya. Ya, bagaimana kejahatannya Rasul Paulus ini. Nah, setelah menjelaskan itu, wah rame nih adik-adik tetap. Pokoknya ini orang harus dibunuh, kayak gitu ya. Mereka yang masih membenci Rasul Paulus, mereka ingin supaya Rasul Paulus tetap dibunuh. Nah, si Felix ini, walaupun Felix ini tahu ya Taurat, tapi karena Felix ini apa adik-adik? Takut, ya. Dia nggak takut Tuhan, tapi takut kepada siapa? Pada masa. Takut kepada kerumunan orang-orang gerombol-gerombolan yang ingin apa? Ingin membunuh Rasul Paulus. Si Felix ini tahu bahwa Rasul Paulus ini tidak bersalah. Tapi apa yang dilakukan si Felix ini supaya dia tetap aman ya? Aku nanti nggak dituntut. Apa adik-adik? Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia apa adik-adik? Menangguhkan keputusan. Wes tangguhkan aja dulu. Gak apa-apa, tetap di penjara, tetap aman. Tapi tetap itu salah ya adik-adik ya. Ya adik-adik ya. Sudah tahu Rasul Paulus nggak salah, tapi tetap di penjara. Biasanya kalau di penjara itu orangnya salah atau enggak sih adik-adik? Salah. Diputuskan salah. Felix tahu kalau Rasul Paulus tidak bersalah tapi tetap di penjara. Benar apa adik-adik? Benar nggak? Benar. Salah. Benar. Salah. Ya tahu benar tapi apa? Tetap memenjarakan Rasul Paulus. Ya ditangguhkan adik-adik selama 2 tahun. Bayangin adik-adik. Di penjara nih Rasul Paulus. Nah, ditangguhkan perkaranya. Jadi gantung nih adik-adik perkaranya. Ya, belum diputuskan. Jadi kalau sebuah perkara di pengadilan itu, kalau dia belum ada keputusan,
orangnya tetap di penjara, ya. Nah, si Felix ini karena dia takut kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang gerombolan orang-orang yang membenci Paulus, ya. Felix kepengen mengamankan kedudukannya walaupun dia mendengar sendiri kesaksian dari Rasul Paulus, ya. Kemudian Rasul Paulus tetap di penjara, ya. Walaupun pada saat itu selama penangguhan itu Rasul Paulus diberikan keleluasaan, dapat kunjungan nih. Kalau dapat kunjungan pasti dapat apa adik-adik? Dapat kayak apa ya? Kiriman dari teman, sahabat gitu ya, mungkin makanan, kue-kue mungkin ya. Nah, kayak gitu. Pasti dapat gitu loh ya. Tapi di sini Rasul Paulus nggak ada ceritanya yang santai-santai gitu, nggak ya. Rasul Paulus di dalam penjara tetap dia berdoa, tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, kalau penjaranya di sana adik-adik, itu penjaranya pengap, nggak ada sinar matahari di bawah tanah ya. Jadi nggak enak sumuk adik-adik, nggak ada kipas, bayangin kipas. Lihat sinar matahari aja, mungkin nggak ada ini apa ventilasinya adik-adik. Ya, nggak ada kipas. Ya. AC apalagi, makanya adik-adik bersyukur kalau adik-adik di tengah ibadah juga ya, di sekolah minggu kalau pas onsite juga ruangannya AC gitu ya di gereja kita ya adik-adik. Kembali ke firman Tuhan. Nah, pada masa wali negeri Felix, perkaranya Rasul Paulus ditangguhkan ya, ditahan dulu, gantung. Kemudian kembali pada setelah selesai pemerintahnya Felix, pergantian gubernur, ya kita akan baca di dalam Kisah Rasul 25 ayat 1 sampai 4. Kakak minta Kisah Rasul 1. Ini 2 ayat ya. Kakak minta tolong Daniel ayat 1 dan 2. Kemudian ayat 3 dan 4, kakak minta tolong Kalista. Kakaknya Christian. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang termuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Terus lanjut. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Ya, baik, terima kasih Kalista dan juga Daniel. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Nah, ini imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi selama 2 tahun ini masih menyimpan dendam kepada Rasul Paulus. Nggak puas, tetap benci adik-adik, kepengen Rasul Paulus terbunuh ya. Nggak putus asa ya. Iblis ini juga nggak putus asa adik-adik. Kalau saat adik-adik baik, wah dia nunggu ke kesempatan. Ini kelemahannya diincar nih, kelemahannya apa ini? Misalnya, oh ini suka misalnya suka ngutil misalnya kayak gitu ya. Terus kelemahannya apa ya? Suka marah-marah gitu, gampang tersulut amarahnya kayak gitu ya. Iblis ini nggak putus asa ya, adik-adik ya. Nah, makanya adik-adik harus waspada. Nah, ini imam-imam dan orang-orang Yahudi ini dipakai iblis adik-adik. Untuk apa? Untuk membunuh dan menggagalkan rencana Tuhan kepada Rasul Paulus dan kita semuanya. Ya, menghadap untuk apa adik-adik? Untuk ngujuk-ngujui, apa ngujuk-ngujui? Membujuk, minta kepada Festus gubernur yang baru. Jadi tadi kan Felix ya adik-adik. Kemudian yang setelah Felix, ini siapa? Festus. Ya, sama-sama F. Felix dan Festus. Nah, si Festus ini dibujuk sama orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat.
Pak Festus minta tolong, gitu ya bahasanya kayak gitu ya. Suruhlah Paulus itu datang ke Yerusalem, ya. Sebab mereka apa adik-adik merencanakan kejahatan di dalam perjalanan nanti ke Yerusalem itu. Mau apa adik-adik? Tadi ayat yang ketiga. Ayo diperhatikan. Ayat yang 3 tadi. Membunuh. Dari di dalam perjalanan dari Kaisarea itu rencananya orang-orang Yahudi dan ahli Taurat. Nah, dari Kaisarea menuju ke Yerusalem itu mau dibunuh. Tapi pertolongan Tuhan tetap dinyatakan adik-adik. Apa? Ya lewat Festus ini. Tetapi Festus menjawab, Paulus tetap ditahan di Kaisarea. Ya. Kemudian karena itu baiklah kamu itu datang ke Kaisarea, nanti kita adakan sidang lagi adik-adik. Capek adik-adik sidang itu ya, berjam-jam ya. Hampir mungkin seharian itu ya adik-adik ya. Karena si pembenci Rasul Paulus ini dia tidak putus asa adik-adik. Nah, kemudian diadakanlah sidang. Kembali di hadapan kerumunan orang banyak, Rasul Paulus bersaksi. Ya. Rasul Paulus bersaksi bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia memperkenalkan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Pribadi yang menyelamatkan Rasul Paulus. Festus ini juga tahu tentang Taurat adik-adik. Ya. Nah, coba diperhatikan ya Kisah Rasul 25 ayat 8 adik-adik. Kakak minta tolong Henok. Ayat 8 Henok. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Ya, terima kasih Henok. Nah, pembelaannya Rasul Paulus apa? Bahwa dia tidak bersalah. Dia terus-menerus, tidak putus asa. Nah, Rasul Paulus ini juga tidak putus asa adik-adik. Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Walaupun jalan 2 tahun di penjara, ya, tapi Rasul Paulus dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tidak takut, dia terus bersaksi kepada orang-orang, termasuk kepada pejabat yang namanya Festus. Ya, sama adik-adik. Bahkan walaupun si Rasul Paulus ini tidak bersalah, Festus pun juga tidak berani untuk memutuskan perkara apakah langsung, wah ini kamu tidak bersalah, udah dibebaskan aja, nggak berani ya adik-adik ya. Nah kemudian ayat 9 adik-adik, kakak minta tolong Christian. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Ya, jadi apa Festus ini mengambil hati orang Yahudi dengan cara apa? Bilang sama Rasul Paulus, apakah engkau bersedia ke Yerusalem, gitu kan? Supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini, ya. Mau nggak kira-kira? Terus apa tujuannya? Jadi untuk mengambil hati si orang-orang Yahudi ini, ya kan? Apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi ini supaya Rasul Paulus ini mau ke Yerusalem disampaikan, mau nggak kamu ke Yerusalem? Terus kita lihat jawabannya ya 10 adik-adik. Kakak minta tolong Christian lagi. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Ayat 11, minta tolong Brilian. Jadi jika engkau benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati,
aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Iya, puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus tidak mau dibawa ke Yerusalem. Supaya apa? Tuhan menjagai. Supaya Rasul Paulus tidak dibunuh di tengah jalan. Ya. Nah, kemudian apa perkataan Rasul Paulus bahwa dia akan ke Roma, ke Kaisar untuk naik banding, minta keadilan kepada Kaisar Roma untuk membela perkaranya. Ini Rasul Paulus. Nah, itu juga nanti Tuhan kan bilang bahwa kamu akan menjadi saksiku di Roma. Jadi itu perjalanannya Rasul Paulus adik-adik ya. Biar Rasul Paulus nanti sampai ke Roma. Dan ini perjalanannya dia harus bersaksi dulu di hadapan siapa? Pejabat-pejabat. Di hadapan Felix, di hadapan Festus. Nah kemudian di hadapan Raja Agripa ya. Nah kemudian pada waktu Raja Agripa ini adik-adik, Raja Agripa ini adalah Raja Yudea ya. Dia mengadakan kunjungan ke Kaisarea untuk membalas kunjungan dari Festus pada saat itu. Nah, Festus nih ketemu nih sama Raja Agripa. Dia curhat nih ya adik-adik ya. Aku ini punya tawanan ya, dia punya perkara yang benar-benar dia pusing ini adik-adik. Festus ini dia tidak bisa memutuskan perkaranya karena dia tahu sebenarnya bahwa Rasul Paulus tidak bersalah. Tapi mau menghukum pun juga nggak berani ya. Mau membebaskan juga takut kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Kemudian dia bilang sama Raja Agripa, gimana ini Raja, tolonglah kami. Jadi kayak gitu ya. Akhirnya oke, hadapkan. Biar aku melihat, ya menyelidiki perkaranya. Ya Raja Agripa ini juga tahu adik-adik, tahu tentang hukum Taurat Musa, tentang agama ya. Jadi Raja Agripa ini tahu semuanya ya. Kemudian kita akan baca Kisah Rasul 26 ayat 24 sampai 25. Kakak minta tolong tetap ya. Brilian. Tetap brilian. Kisah Rasul 26 ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Ya, jadi pembelaannya Rasul Paulus dia bercerita ya, dia bersaksi tentang perjalanan hidupnya ya. Dia bercerita, dia bersaksi kepada Raja Agripa dan banyak orang juga di situ di sidang ya yang melihat termasuk pembencinya Rasul Paulus ini. Nah, kan sebelumnya sementara Paulus mengungkapkan semuanya itu untuk pertanggungjawabkan pekerjaannya, Yesus bilang, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Jadi Festus ini lancang banget ini, berani banget ini, kayak gitu ya. Si Festus aja nggak berani, kok Rasul Paulus berani ya. Nah memang anak Tuhan harus berani untuk bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya jangan takut dengan apapun adik-adik. Kalau adik benar ya harus berani. Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak membuat engkau gila. Jadi Rasul Paulus ini pinter adik-adik. Dia nggak sembarangan. Ya Tuhan memilih Rasul Paulus ini. Latar belakangnya dia seorang, waktu itu dia seorang, anggap aja dewan rakyat ya. Dia punya guru besar namanya Gamaliel. Dia pinter, ahli Taurat.
dan juga sebenarnya dia juga ahli agama juga. Dia mengerti Taurat ya. Dia pendidikannya tinggi. Tapi dia juga dicap gila. Kadang-kadang ya adik-adik, orang yang pintar gitu ya, dicap gila ya. Bener enggak? Kalau adik-adik baca itu di Albert Einstein itu kan, kadang-kadang suka aneh gitu ya. Kadang-kadang memang dia kalau orang yang pintar, cenderung memang karena saking pinternya, itu adik-adik dianggap orang aneh gitu ya. Tapi karena memang cerdas. Nah, Rasul Paulus ini dia seorang yang berhikmat, ya, dia cerdas. Terus kemudian, tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Ya. Dan kemudian apa adik-adik, Raja Agripa dia mengatakan di ayat yang ke-28. Kakak minta tolong siapa ya? Ayat 28. Oh, William Gilbert. Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi Agripa ini mendengarkan pembelaan dari Rasul Paulus ini benar-benar terpesona ya adik-adik ya. Tapi nggak nyanyi terpesona gitu enggak ya adik-adik ya. Tapi karena saking Rasul Paulus ini dia adalah pribadi yang berhikmat, dia menyampaikan kesaksiannya dengan begitu luar biasa, sampai Raja Agripa itu mengatakan, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya hampir saja adik-adik, tapi belum ya adik-adik ya. Nah, kemudian ini ayat yang ke-29 adik-adik. Tetap William ya. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah, supaya semua berdoa kepada Allah. Segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Ya, oke, puji Tuhan adik-adik ya. Kita sampai kesimpulan firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini walaupun dia ditekan adik-adik, walaupun dia dijahati, tapi Rasul Paulus ini dia tidak membenci ya, tidak membenci orang yang jahat yang kepengen membunuh. Bahkan Rasul Paulus tetap bersaksi, tetap mengasihi orang-orang yang membenci Rasul Paulus ini ya. Nah, adik-adik juga nggak boleh merencanakan kejahatan ya. Misalnya join sama temen untuk apa? Ya bikin reseh sama temennya, misalnya naruh permen karet di kursi temennya. Ini di apa ya? Diresehin gitu ya. Contoh kecil aja ya. Nggak boleh adik-adik. Jangan pernah kita merencanakan kejahatan kepada siapa aja. Untuk adik-adik ya yang mungkin merasa dijahatin ya, diejek atau diapain, tapi tetap mengasihi ya, tetap untuk belajar berbuat yang benar seperti Rasul Paulus, tetap beritakan kebenaran dengan sikap yang baik, sikap yang tetap mengasihi teman-teman kita. Amin. Kiranya firman Tuhan cukup sampai sekian adik-adik. Kita akan melihat video yang sudah disiapkan. Silakan ke admin. Komik Alkitab Anak.
Paulus menghadap Raja Agripa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 26. Di kota Yerusalem, Paulus sedang memberitakan Injil kepada semua orang. Tapi orang-orang Yahudi tidak menyukai Paulus dan ingin mencelakai Paulus. Datanglah tentara Roma untuk melindungi dan menyelamatkan Paulus. Agar Paulus tidak diculik orang Yahudi, maka dia dimasukkan penjara di kota Kaisarea. Suatu hari datanglah Raja Agripa dan adiknya Bernike mengunjungi Gubernur Festus di kota Kaisarea. Raja Agripa mendengar tentang perbuatan Paulus memberitakan Injil. Lalu Gubernur Festus membawa Paulus untuk menghadap Raja Agripa. Paulus sangat senang bertemu Raja Agripa dan memberikan salam kepada Raja Agripa. Paulus sangat bahagia karena diberi waktu untuk bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah. Paulus bersaksi bahwa dulu dia tidak menyukai orang Kristen dan menangkap semua orang Kristen. Tetapi di tengah perjalanan, Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dan matanya menjadi buta. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan mata Paulus, lalu Paulus menjadi orang Kristen. Setelah mendengar cerita dari Paulus, Raja Agripa hampir mau menjadi orang Kristen. Paulus pun tetap berdoa agar Raja Agripa mau bertobat dan menjadi orang Kristen. Oke adik-adik, kita akan masuk doa firman Tuhan. Ya, tadi sudah ini firman Tuhan dan sudah mendengar melihat video. Kita masuk dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah berfirman bagi kami, Tuhan ajarkan kepada kami untuk meneladani Rasul Paulus yang sudah tetap berbuat baik kepada orang-orang yang jahat terhadapnya, dan ajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami sudah diberi firman Tuhan, kami sudah diajarkan kebaikan dan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengajarkan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, dan juga seluruh pelayan kakak-kakak TFC Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Kak Eski dan Kak Olwin. Baik, terima kasih Kak Nini. Kita semua diberkati ya Kak. Betul. Dengan firman yang disampaikan oleh Kak Nini. Iya betul Kak. Kita terus bersaksi seperti Paulus. Ya, kita nyanyikan satu pujian dulu. Iya Kak. Sebelum nanti kami serahkan ke Ibu Eko untuk pengumuman. Ya, kita nyanyi. Lagunya sangat pas banget ya, teman-teman ya. Iya, dengan firman-Nya, Kak. Iya. Betul. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita belajar ya, dari yang belum bisa. Ya.
bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, anak-anak semuanya, kita akan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan doa bersama-sama. Oke. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini mengucap syukur Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah TFC pada sore hari ini. Tuhan, pada sore hari ini hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun. Engkau telah tambahkan usia, Engkau memberkati mereka. Hamba-Mu juga Tuhan berdoa buat teman-teman yang besok Senin akan PTS Tuhan, bilang Kau memberikan hikmat kepada mereka semua agar dapat memberikan hasil yang terbaik Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk teman-teman yang sudah menjalankan PTS di hari Senin yang lalu Tuhan. Mereka sudah berusaha Tuhan, pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik yang Engkau berikan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bilang Kau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang telah bergabung pada TFC pada sore hari ini, baik kakak-kakak TFC dan juga tim admin Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di hari Minggu yang mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak. Kakak berikan ke yang bertugas untuk ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tanti. Halo adik-adik. Tebak saya siapa ya? Kak Kristin. Kak Kristin. Masa? Kak Kristin. Ya, oke, kita coba cek ya. Ini Kak siapa ya? Halo adik-adik, lambaikan tangan Kakak Kristin. Kasih senyum terindah buat Tuhan Yesus. Coba kakak ajak adik-adik tetap semangat kan? Mic-nya dinyalakan, bilang gini, semangat berbuat baik. Yuk. Bilang ya, nanti kakak hitung sampai 3, mic-nya dinyalakan semua, bilang semangat berbuat baik.
Oke, 1, 2, 3. Wah, hebat adik-adik, masih semangat ya. Oke, sekarang mic-nya dimatikan semuanya. Kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang adik-adik sudah kirimkan, yang batas waktunya hari Kamis sebelum jam 9 malam. Silakan kakak admin. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 2 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus
ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3:8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, keperasaan, mengasihi saudara-saudara. Wah, hebat sekali adik-adik. Kakak kasih ini, gambar apa ini? Oke, semuanya nyalakan mic-nya dan berikan tepuk tangan. Adik-adik hebat semuanya. Oke, boleh dimatikan. Sekarang kita akan sama-sama membaca ayat hafalan yang akan adik-adik hafalkan untuk minggu depan. Dikirimkan hari apa? Dikirimkan iya, terakhir hari Kamis sebelum jam 9. Minta tolong kakak admin. Adik-adik sudah dibaca, kelihatan? Sudah ya? Oke, sebentar. Oke, kita akan baca ya. Dengarkan kakak dulu ya. 1 Petrus 3 ayat 13. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Oke, inilah ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah TF Junior minggu depan. Dadah adik-adik.